Assalamualaikum Bu Mia. Salam Ibu. Bu Mia, hari ini saya minta izin untuk melaksanakan acara bakti. Saya akan melakukan supervisi di dalam kelas. Semoga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Bu Mia ya. Insya Allah enggak Bu, baik. Boleh sekali Bu. Ya, makasih Bu Mia. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Selamat siang. Gimana kabarnya nih anak-anak? Ya, nah sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Ya, boleh dipimpin oleh ketua kelas? Azan, boleh. Silakan dipimpin berdoa aja. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu hari ini ya kita akan sama-sama belajar ya doanya ya yang tadi didoakan bersama. Robizini warzuqni fahman birahmatika ya arhamar. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku ya, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ingat belajar hari ini ya, tentu kalian akan dapat ilmu yang berkah. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya. Nah, mengecek kehadiran. Nah, Ibu akan cek kehadiran kalian hari ini, ya. Yang Ibu panggil namanya angkat tangan ya. Ajeng hadir, Alika hadir, Anjani hadir, Apri hadir, Cayara hadir. Bener ya, bener ya, bener. Dia mana dia? Hadir. Divya hadir. Divya. Dini terlewat ya, maaf ya Din. Juga Siva Sudiama sama Siva Nur Fakira, Sinatria. Siva udah tadi di absen ya. Punya tepuk ya, tepuk yang fenomenal ya. Tepuk keren. Keren. Ya baik. Alhamdulillah ya, luar biasa PS2 ini masuk hadir semua. Nah, kesiapan belajar, ada hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu pakaian yang digunakan hari ini pakai baju apa? Baju ya. Kemudian tolong bajunya dirapikan, yang perlu dirapikan ya. Dan lihat kanan dan kirinya, takut ada sampah yang di kolong meja. Jawab sampahnya di tempat. Ambil, dibuang, dipungut, dan sampah. Jadi kalau PS2 ini juara kebersihan berturut-turut luar biasa. Ya, mereview materi pembelajaran yang sebelumnya. Nah, masih ingat nggak? Ya, siapa itu disabilitas? Minggu lalu kan kita belajar tentang disabilitas. Coba ada yang Orang yang memiliki keterlambatan dalam misalkan jalan atau dari fisik keterbatasan. Iya, luar biasa. Ya, betul. Ada yang mau melengkapi jawaban dari Kisti? Orang yang setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik yang intelektual mental dan Iya, betul, luar biasa ya. Afi, ya, betul. Disabilitas adalah seseorang yang mengalami hambatan
ya, hambatan sensori, kemudian fisik, intelektual. Ya, selanjutnya, nah hari ini ya kita akan mempelajari, Bumi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah dulu menjelaskan diharapkan siswa mampu, yang pertama menjelaskan peluang usaha dan peluang kerja di bidang pelayanan pekerja sosial. Yang kedua, nanti kita sama-sama mengidentifikasi kompetensi apa yang harus kita punya sebagai seorang pekerja sosial. Dan yang ketiga, memahami langkah dan peranan dalam bidang pelayanan pekerja sosial. Nah, teknik penilaian yang akan Ibu Mia lakukan terhadap anak-anak sekalian, yaitu yang pertama, melakukan observasi, pengamatan, pembelajaran, kemudian tes tertulis dan unjuk kerja. Siap belajar? Siap. Lanjut ya? Ya. Nah, Bu Mia akan tes kefokusan ya. Kalau Bu Mia menginstruksikan tepuk pagi, berarti tepuknya satu kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam, ya. Kalau nanti ada yang kurang fokus, kita minta ke depan ya. Baik. Pagi, siang, pagi, malam. Ya, luar biasa. Ya. Berarti 100% fokus, luar biasa. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya dari Bu Mia. Apa saja peluang usaha dan peluang kerja dalam bidang pekerjaan sosial? Ya, 2 orang nih. Coba, Afi dulu. Satu peluang usahanya itu dari anak-anak yang sedikit. Kalau peluang kerjanya sebagai pesos anak ya dari perawat dan guru. Iya, luar biasa Pita. Ya, silakan. Karena ibu jadi caregiver, terus yang pendamping disabilitas, terus yang bisa ngajar remaja atau bahkan anak-anak. Iya, betul, luar biasa ya. Coba ada yang bisa mengulangi peluang usaha sebagai seorang pekerja sosial, caregiver. Jadi guru bisa? Oke. Ya, kita akan bahas ini di slide selanjutnya. Sebentar ya. Baik. Nah, sama halnya sebagai seorang pekerja sosial ketika melakukan pendampingan terhadap disabilitas. Ya. Waktu hari Jumat, anak-anak dapat materi dari Kang Akbar ya. Bagaimana kita melakukan komunikasi terhadap disabilitas. Ya. Disabilitas ini berdaya ketika peksosnya bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Dianya bisa menerima kita, ya. Nah, ada hal ya dari pembelajaran ini, ya, ada 4 konsep dari yang akan Mia sampaikan, ya. Tadi peluang usaha, peluang
pemerintahan dan lembaga swasta, dan tentunya adalah klien. Nah, klien ini sesuai dengan sasaran yang dipelajari oleh kita, yaitu penyandang disabilitas, lansia, korban nafsa, dan yang terakhir anak. Nah, ini ya ruang lingkup. Nah, ruang lingkup pekerja sosial. Nah, kita kerangka dasarnya yang perlu kita pahami, ya. Kerangka dasar pekerja sosial itu yang pertama adalah body of knowledge, ya. Body of knowledge itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang siapa? Tentang klien, lingkungan sosialnya, dan profesi pekerja sosial yang profesional. Nah, yang kedua, body of value. Nah, body of value ini adalah nilai, ya, kode etik pekerja sosial, tujuan lembaga, tempat Peksos bekerja, dan teorinya. Dan yang terakhir adalah body of skill, keterampilan dalam memberikan pertolongan pada klien, melakukan kontak awal terhadap klien, kemudian melakukan komunikasi, membangun relasi, kemudian melakukan observasi, dan tentunya wawancara. Nah, 11 PS2 ini pasti sudah mempelajari ini, bagaimana kalian melakukan komunikasi, ya, membangun relasi dengan klien, khususnya untuk disabilitas. Nah, ada yang mau baca? Ya, Divya, boleh bantu Bumia. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Peluang usaha. Peluang artinya kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai data atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ya, peluang usaha terdiri dari dua kata, betul. Terima kasih Divya ya sudah bantu ibunya. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Peluang artinya kesempatan, usaha berarti upaya, ya, upaya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tadi peluang-peluang usaha untuk kita bisa kembangkan seorang penyandang disabilitas bisa berdaya, ya, dengan produk yang kalian buat. Kalian buat produk apa? Oke, krim massage ini bisa jadi peluang usaha sebagai seorang pekerja sosial dan membuka peluang usaha untuk penyandang disabilitas. Ya, ini bisa digunakan oleh penyandang disabilitas netra, ruwicara, tunadaksa juga bisa, ya, dengan grahita. Tergantung kondisi grahitanya ya, intelektualnya yang mana. Kan intelektual kalau grahita itu ada dibagi 3 ya? Ya. Apa saja? Devil, imbecile, idiot. Atau yang IQ-nya? Ya, berarti kalau yang sedang namanya debil. Kalau yang rendah itu coba. Yang tinggi itu ya, berarti yang IQ-nya rendah, sangat rendah. Kemudian kalau yang sedang debil, imbecile, ya, yang sedang. Ya, kalau idiot yang paling tinggi. Tinggi apanya? Ayo, kalau idiot itu yang tingkat IQ-nya di bawah ya 70. Kalau yang sedang tingkat IQ-nya 70 ke bawah. Ya, kalau yang terakhir ya, ayo baca lagi bukunya berarti, ya. Baik. Selanjutnya, ya. Nah, dalam menentukan peluang usaha, ini kita sama-sama mempelajari case SWOT, analisis
Yang kedua. Yang kedua, kelemahan apa yang ada? Ya. Kemudian yang ketiga, peluang usahanya bagaimana? Dan yang terakhir, ancaman ya yang ada dalam peluang usaha tersebut. Nah, peluang usaha yang tadi kalian proyek kalian itu kan pembuatan drink. Nah, ini kita analisis bersama ya. Bisa kita terapkan terhadap penyandang disabilitas tidak? Nah, strategi apa? Kekuatannya seperti apa? Kelemahannya bagaimana? Kemudian peluang usahanya kalau nanti dijual atau nanti dipraktekkan ini akan ada banyak manfaatnya atau tidak? Dan yang terakhir adalah ancamannya sendiri. Ya, kalau sini ada yang ditanyakan tidak? Ya. Tidak. Baik. Nah, manusia terdiri atas 4 aspek: biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, 4 aspek ini ada di dalam diri kita, di dalam seorang pekerja sosial maupun pelayan kita. Nah, ini peluang kerja. Nah, peluang kerja. Coba sudut ini Sinatria boleh bentuk bukunya untuk baca peluang kerja. Pekerjaan yang bisa diisi oleh pencari kerja, permintaan tenaga kerja, pekerjaan yang langsung dengan individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan dan organisasi yang memberikan kerja. Ya, terima kasih ya, Sinatria ya. Nah, peluang kerja. Nah, tadi kalau peluang usaha itu kita membuat suatu usaha sesuai dengan tujuan. Kalau peluang kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh pencari kerja. Nah, kalau tadi kan awalan Bumi bertanya, ya peluang usaha apa, peluang kerja. Kalau caregiver ini termasuk peluang usaha atau peluang kerja? Caregiver peluang kerja atau peluang usaha? Coba kalau yang jawabannya peluang usaha angkat tangan. Erik. Nah, kenapa Erik? Kalau tadi kan punya kalau caregiver itu masuknya ke peluang usaha. Ada usahanya ya. Usaha dulu baru kerja. Oke, terima kasih ya jawabannya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Tadi caregiver itu kata Erik masuknya ke peluang usaha. Kalau yang punya pendapat caregiver itu masuknya adalah peluang kerja. Ada yang ditanyakan di via sana ya, di sini dan di sini. Nah, bidang usaha pekerja sosial. Nah, ya ada caregiver, influencer, hipnoterapi dan motivator. Nah, ini adalah peluang usaha dan peluang pekerjaan yang bisa ditekuni oleh anak-anakku sekalian. Nanti 2 tahun yang akan datang, kalian akan menentukan kehidupan selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran ya bidang usaha, bidang kerja yang bisa kita tekuni bersama di bidang pelayanan sosial. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ke selanjutnya? Ya, baik. Yang selanjutnya adalah kita akan sama-sama berdiskusi ya. Nah, kita akan identifikasi organisasi pelayanan kemanusiaan yang bertujuan untuk mengajarkan tentang pemahaman peluang usaha dalam layanan sosial. Nah, Ibu Mia akan membagi satu kelompok terdiri dari 5 ya kelompoknya. Setiap kelompok akan berdiskusi, peserta didik akan membuat keputusan tentang tindak yang harus dilakukan, kemudian berdiskusi dan membuat keputusan. Dan peserta menggambarkan keputusan mereka, setiap kelompok akan menyajikan hasil yang setelah didiskusikan. Nah, maka
Balik yang itu waktu di depannya waktu pengarahan itu mau bisa yang ibu pas duduk di sini ya pakai siap 30 sesuai yang diminta aja. Nah, ini dua. Ini dua. Nah, ini dua. Ini dua ya.
Ya, ayo kita lanjutkan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yuk. Kita lanjutkan. Siapa yang bersedia? Di kelompok ini. Kelompok kita undi. Kelompok dengan jenis usaha home care untuk lanjut usia. Yang pertama ada spreng atau musyawarah. Strateginya adalah program pelatihan, menyediakan program pelatihan terus-menerus bagi staf untuk meningkatkan keterampilan dalam merawat lanjut usia. Yang kedua ada weakness, kelemahan, keterbatasan ruang. Jika fasilitas fisik terbatas, ini dapat menjadi hambatan dalam memberikan perawatan lanjut usia yang optimal. Selanjutnya ada opportunities
atau peluang strateginya adalah peluang untuk bermitra dengan lembaga kesehatan lain, pemerintah atau lembaga non-profit untuk meningkatkan layanan dan mencapai lebih banyak pasien. Selanjutnya adalah namanya. Ancaman itu resiko keamanan data. Jika terjadi pelanggaran keamanan data, ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Segitu saja dari kami. Segitu saja analisis SWOT dari kami. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ini jenis usahanya apa? Home care untuk lansia. Home care untuk lanjut usia. Ada yang bertanya? Coba kelompok. Ya, silakan boleh. Kelompok berapa? 2. Baik. Kebutuhan apa yang paling mendasar kebutuhan fisik? Itu kebutuhannya itu ada kebutuhan fisik, kebutuhan. Jadi kebutuhan itu seperti kebutuhan Ya betul, fisik. Selanjutnya ya, dari makanan, terus makanan bergizi, terus istirahat yang cukup, terus kebutuhan bersosialisasi juga karena pasti lansia kadang bosan jadi butuh teman. ya. Terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaannya apa kebutuhan yang paling mendasar seorang lanjut usia? Ya, yang paling mendasar tadi Ibu Mia melengkapi ini jawaban dari Kristi. Kebutuhan yang paling mendasar seorang lanjut usia selain kebutuhan fisik adalah kebutuhan untuk kesehatan, ya, untuk perawatan diri seorang lanjut usia. Karena lanjut usia itu mengalami apa? Penurunan, ya, penurunan penglihatan, pendengaran, ya, sama halnya seperti disabilitas. Ya, silakan ditutup. Baik, mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk keren. Tepuk keren. Ya, selanjutnya kelompok kelompok berapa ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan mengenai organisasi pemerintah yang menangani penyandang disabilitas dan juga pelayanan yang disediakan oleh organisasi tersebut dan juga klien yang ada di dalam pelayanan. Yang pertama yaitu organisasi pemerintah, yaitu KMD atau Komisi Nasional Disabilitas, yang merupakan lembaga yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional. Yang kedua ada pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan advokasi pada penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi 22 hak penyandang disabilitas. Yang ketiga dan poin di dalam pelayanan disabilitas fisik adalah tergantungnya fungsi gerak. Jadi kesimpulannya, Komisi Nasional Disabilitas adalah dalam menggunakan pendidikan dan penghormatan hak penyandang disabilitas dan ada 22 hak penyandang disabilitas. Selanjutnya kami
belajar untuk disabilitas adalah misalnya ketersambungan disabilitas. Dua, peluang atau membuka cabang baru. Lalu ada kemitraan dengan lembaga pendidikan khusus atau sekolah inklusi untuk menyediakan layanan pendidikan dan perawatan tambahan. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya keuangan, yang dimana keterbatasan data untuk mengembangkan atau meningkatkan fasilitas dan layanan daycare disabilitas. Yang kedua yaitu ada risiko terhadap fluktuasi ekonomi yang dapat membuat kemampuan orang tua atau wali membayar biaya perawatan. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena waktu ya sudah. Terima kasih ya. Tadi sudah presentasi hasil belajarnya, di mana anak-anak sudah mulai bisa menentukan peluang usaha di bidang pekerjaan sosial dengan organisasi yang punya peluang kerja di bidang pelayanan sosial. Nah, sebelum kita mulai selanjutnya ya. Nah, silakan isi di selanjutnya ya, asesmen formatif ya. Dari yang sudah kita pelajari, kalian Bumia minta tolong untuk menjawab pertanyaan dari Bumia ya. Pertanyaan pertama ya, sebutkan peluang usaha di bidang pekerjaan sosial. Bidang usaha, ya. Di bidang usaha ini ada 4. Yang pertama komersial, kedua ekonomi, tiga ekonomi, yang keempat itu motivator. Ya. Selanjutnya, terima kasih ya. Ini namanya Selsa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi kerangka dasar seorang pekerja sosial itu harus punya 3. Ya, ada body of apa? Ada 3 nih. Yang tadi awal. Body of knowledge, body of knowledge, body of value. Yang ketiga body of skill. Coba, siapa yang berani untuk menjawab, jelaskan ya, pengetahuan dasar sebagai seorang pekerja sosial itu ada 3 ya, body of knowledge, body of value, body of skill. Boleh, Selsa lagi, nggak apa-apa, silakan. Body of knowledge itu sudah pengetahuan bagaimana kita tentang pekerjaan sosial, gitu, bagaimana kita tentang pekerjaan sosial. Kalau selanjutnya ada body of value, itu bagaimana cara atau etika dalam pada saat melakukan pelayanan. Lalu selanjutnya ada body of skill, ini bagaimana cara kerja kita pada saat melakukan pelayanan. Ya, terima kasih banyak. Dan terakhir pertanyaannya adalah siapa ya yang mau bantu Bumia untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Ervan. Hari ini kita mempelajari kerangka dasar pekerjaan sosial, di antaranya sebagai seorang pekerja sosial perlu menerapkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan. Ya, good. Ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi selain Ervan? Devia mau bantu? Dan sudah ya, oke baik. Kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sama-sama belajar
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Peluang kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan. Ya, ada beberapa peluang usaha dan peluang kerja. Jadi untuk 11 PS2 ya, peluang ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, ambil kesempatan dan peluang itu. Jangan nunggu nanti. Ya, ketika siap ambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Saya ucapkan terima kasih. Minggu depan kita bertemu di kegiatan SAS. Semoga kegiatan SAS-nya berjalan dengan lancar. Dapat nilai yang terbaik. Good untuk 11 PS2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini ya, sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekolah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pertemuan. Iya, terima kasih Ibu ya. Mohon maaf, mungkin dalam proses pembelajaran tadi kurang kondusif. Terima kasih sudah berkenan belajar bersama dengan saya. Sehat-sehat ya Bu ya, sampai kita ketemu. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.